Yang kesembilan adalah penguasaan diri. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami akan mempelajari bagian yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Dan biarlah kami menyadari Engkau yang harus semakin bertambah di dalam hidup kami, bukan semakin kami memperbesarkan diri kami. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, dan kami percaya hanya Roh Kudus yang sanggup tolong kami. Tudung darah-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Apakah tetap bisa bersyukur di tengah keadaan seperti sekarang ini? Puji Tuhan, Yesus tetap baik. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kali ini kita belajar buah roh yang terakhir, yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Ternyata orang yang biasa menguasai diri adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya, tetap sejuk di tengah keadaan yang panas, tetap tenang walaupun ada badai yang menerpa, bahkan tetap tenang saat dihina, dan tetap tenang saat dipuji, tidak besar kepala. Nah, Yesus saat akan disalib, dihina, dicaci maki, tetap diam. Dan waktu dikatakan baik, Yesus tidak mau. Dia berkata hanya Bapa yang baik. Saat digoda iblis sekalipun, Yesus anak Allah tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah. Dalam Matius 4 ayat 3-10, yang pertama iblis mengatakan jadikan batu ini menjadi roti. Dengan tenang Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi firman Allah. Nah, yang kedua iblis berkata, jatuhkan dirimu, maka nanti malaikat akan menatang engkau. Menatang engkau dengan tangannya. Dengan tenang Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis membawa Yesus di atas gunung yang tinggi dengan mengatakan, semua yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu, asal mau menyembah aku. Sekali lagi Yesus dengan tenang menjawab, hanyalah iblis dan sembahlah Tuhan Allahmu. Bagaimana hidup kita? Tantangan dan ada persaingan yang ada, apakah tergoda dengan iri hati, sombong, marah, merasa paling benar, merasa lebih dari yang lain? Mari belajar seperti Yesus. Dan kalau hal-hal di atas masih kuat, berarti belum selesai dengan diri sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, iri hati adalah manusia duniawi. Nah, orang yang pertama iri hati adalah Kain, dan akibatnya membunuh Habil. Di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 3 ayat 16, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka terjadi kekacauan. Yakobus 1 ayat 9 mengingatkan, biarlah kita cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, supaya lambat marah. Itu penguasaan diri. Sedang Mazmur 37 ayat 7-9 mengingatkan, jangan marah dengan keberhasilan orang lain, karena hanya akan membawa kepada kejahatan. Sedang jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Kalau sombong itu adalah dari dalam hati. Markus 7 ayat 20-23. Nah, sombong sendiri sulit dilihat. Kalau masalah harta, kedudukan, keberhasilan gampang dilihat. Merasa diri benar, baik, bijak, sulit dilihat. Ada satu contoh.
Seorang motivator habis menasihati orang dan merasa berhasil, lalu apa yang dia lakukan? Dia ngepel lantai. Dan ada orang datang dan bertanya, mengapa ngepel lantai sendiri? Lalu bercerita, kalau ada orang datang bertanya dan puas dengan jawabannya, ia bangga dan jadi sombong. Dan dengan ngepel lantai sadar siapa saya untuk menghilangkan kesombongan supaya bisa ada penguasaan diri. Menurut Amsal 8 ayat 13, orang sombong berarti tidak takut pada Tuhan, dan Tuhan benci orang sombong. Merasa benar melalui ucapan, padahal Matius 7 ayat 36 sampai 37 mengingatkan, kalau melalui ucapanmu kamu akan dibenarkan atau dihukum dan harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Mari belajar menguasai diri agar jadi tenang, sehingga kita bisa berdoa seperti 1 Petrus 4 ayat 7, dan juga agar jadi berkat bisa bersaksi, Titus 2 ayat 6 sampai 8. Dalam diri manusia yang paling sulit dikuasai menurut firman Allah adalah lidah. Karena seperti api yang kecil tapi bisa membakar hutan. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Akhirnya dinasihatkan bahwa orang yang bisa menguasai diri melebihi orang yang merobohkan kota. Tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Minta Roh Kudus tolong kita hingga bekerja dan mengendalikan hidup kita, maka kita yakin pasti bisa. Mari pujikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita akan berdoa. Roh Kudus, pegang seluruh hidup kami, bawa kami dalam kebenaran-Mu, supaya kami dapat menguasai diri, supaya benar kami sudah selesai dengan diri kami, ya di dalam menghadapi apapun tidak lagi kedagingan kami yang muncul, tidak iri hati, tidak sombong, merasa benar, merasa paling pintar dan sebagainya. Olehnya Roh Kudus tolong setiap kami supaya benar-benar kuasa-Mu yang bekerja, sehingga kami menyadari siapakah kami ini, sehingga hanya Engkau yang boleh bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Cengkeram kami dengan kasih dan kuasa-Mu, ya kami dapat setia sampai pada langkah yang terakhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bererat hubungan dengan Roh Kudus, kita yakin kita bisa tetap semangat, maju terus, Tuhan memberkati.